Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afriska Palupi dari kelas 5B dengan NIM 118208010. Baik teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan hasil dari proyek UAS yang telah saya kerjakan mengenai proyek UAS KUT. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, yuk kita ke slide berikutnya. Baik, pada soal nomor 1 di sini diketahui larutan kompleks ion Ti3 yaitu TiH2O 63+, kemudian TiEn33+, lalu TiCl63- dengan nomor atom Ti yaitu 22. Nah, ditanya pada pertanyaan pertama yaitu gambarkan skema pembelahan orbital dilengkapi dengan pengisian elektron berdasarkan teori medan kristal. Nah, sebelum itu kita mencari tahu dulu konfigurasi elektron dari atom Ti, yang mana didapatkan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Kemudian untuk konfigurasi elektron dari Ti3+ pada senyawa TiH2O 63+ didapatkan konfigurasinya yaitu AR 3D1, yang mana AR 18 kemudian 3D1 jadi 19. Karena 22 nomor atom tadi dikurangi dengan 3 dari atom Ti3+. Kemudian pada ligan H2O, nah ligan H2O ini merupakan medan lemah, yang mana jika medan lemah maka spinnya tinggi. Kemudian untuk konfigurasi elektron kompleks oktahedral pada D1 yaitu T2G1 Eg0, yang mana hasilnya yaitu -4 deki. Nah, di sini terdapat skema pembelahan orbital D1 pada senyawa TiH2O 63+. Nah, di sini terdapat Di, kemudian yang bawah yaitu T2G-nya ada 3 kolom diisi dengan satu atom. Kemudian pada Eg terdapat 2 kolom yang dikosongkan karena sudah masuk ke dalam T2G. Kemudian pada senyawa TiEn3+ di sini konfigurasi elektron Ti3+-nya sama yang TiH2O 63+, yaitu AR3D1, yaitu pada orbital D1. Nah, di sini ligan En merupakan medan kuat. Nah, jika medannya kuat maka spinnya rendah. Kemudian konfigurasi elektron kompleks oktahedralnya pada orbital D1 yaitu T2G1 Eg0 yaitu -4 deki. Nah, yang mana pada konfigurasi elektron kompleks oktahedral jika pada orbital D1, D2, D3 itu masih sama antara medan lemah dan medan kuat. Nah, di sini untuk skema pembelahan orbitalnya sama pada TiEn33+ dengan TiH2O 63+, yaitu pada orbital D1 di sini terdapat 5 kolom, yang mana terdapat 3 kolom pada T2G diisi dengan 1 elektron, kemudian pada kolom Eg yaitu 2 kolom tidak diisi oleh elektron. Kemudian untuk pada senyawa TiCl63- di sini kita membuat konfigurasi elektron dari Ti3- didapatkan yaitu Ar3D5, yang mana konfigurasi elektronnya terletak pada orbital D5. Nah, di sini ligan Cl merupakan ligan yang mempunyai medan lemah, yang mana jika medannya lemah maka spinnya tinggi. Nah, di sini untuk konfigurasi elektron pada oktahedral pada spin tinggi yaitu T2G3 Eg2. Untuk skema spin tingginya di sini terdapat 5 elektron, kemudian terbagi menjadi Eg di sini terdapat 2 elektron, kemudian T2G mendapat 3 elektron, yang mana diisi terlebih dahulu elektronnya yaitu atas bawah atas bawah atas bawah. Jadi atas bawah terisi semua. Kemudian untuk spin rendah yaitu
T2G5EG0. Di sini untuk skema spinnya yaitu mereka memaksa masuk pada elektron yang bawah, jadi elektron bawah itu berpasangan. Nah, seperti yang kita ketahui, jika dihasilkan splitting energi besar, maka disebut dengan medan kuat, yang mana elektron-elektron pada orbital bertingkat energi rendah pada T2G akan berpasangan seperti yang tadi. Nah, kemudian untuk yang B yaitu kompleks yang memiliki spin tinggi dan ion kompleks spin rendah. Nah, dihasilkan yaitu untuk spin tinggi yaitu senyawa TiH2O63+, kemudian TiCl63-. Kemudian untuk spin rendah yaitu TiEn33+, kemudian TiCl63-. Kenapa di sini TiCl63-nya ada dua, bisa di spin tinggi dan spin rendah? Karena pada orbital D5 untuk medan lemah dan medan kuatnya itu tidak sama seperti pada orbital D1, D2, dan D3 yang sama. Mereka berbeda, jadi dapat dihasilkan pada spin tinggi dan juga spin rendah. Kemudian di sini yang C ditanyakan energi penstabilan medan kristal atau CSFE, yang mana untuk rumus dari CSFE sendiri yaitu energi pada T2G dikali X, kemudian min energi dari EG dikali Y. Nah, untuk nilai T2G-nya itu merupakan 0,4 IO, kemudian nilai dari EG-nya itu merupakan 0,6 IO. Nah, di sini untuk senyawa TiH2O63+ pada orbital D1 yaitu min 0,4 delta 0 menghasilkan min 4 deki. Kemudian pada senyawa TiEn33+ pada orbital D1 yaitu min 0,4 dikali delta 0 yaitu menghasilkan min 4 deki, sama karena masih sama-sama D1. Kemudian pada senyawa TiCl63- di sini kan terdapat dua spin, yaitu spin tinggi dan spin rendah. Nah, pada spin tingginya itu konfigurasi elektron pada oktahedralnya itu T2G3 EG2, yang mana jika kita mengikuti rumus CSFE 0,4 atau energi pada T2G dikali X. Nah, X-nya ini yaitu pangkat dari T2G-nya. Sini kan pangkat 3, berarti 0,4 dikali 3 dikurangin 0,6 yaitu energi dari EG dikali 2, 2-nya yaitu pangkat dari EG-nya. Jadi 0,6 dikali 2 menghasilkan 0. Kemudian pada spin rendah, konfigurasi elektron pada oktahedralnya yaitu T2G5EG0. Untuk rumus CSFE-nya yaitu 0,4 dikali 5 plus 2P. 2P-nya itu yaitu P adalah pairing. Menjadi min 20 deki plus 2P. Nah, untuk yang D, ion kompleks yang memiliki absorpsi dengan panjang lambda atau panjang gelombang yang paling pendek dalam spektrum sinar tampak adalah TiEn33+, yang mana pada panjang gelombang absorpsi ditentukan oleh besarnya pemisahan energi orbital D pada medan ligan sekitarnya, yang mana semakin besar pemisahan maka semakin pendek panjang gelombang serapan yang sesuai dengan transisi elektron dan orbital energi rendah ke energi tinggi. Nah, di sini terdapat susunan urutan panjang gelombang atau lambda pada ligan En, H2O, dan Cl-. Nah, yang paling besar yaitu En, kemudian H2O, kemudian Cl-. Nah, untuk yang paling besar atau delta besar memiliki lambda atau panjang gelombang yang paling pendek. Kemudian untuk Cl- yang memiliki delta kecil memiliki panjang gelombang yang panjang karena keterbalikan. Nah, langsung aja ke soal yang nomor 2. Di sini terdapat sebuah reaksi yaitu CrCl3 plus 3En yang berwarna ungu
direaksikan dengan ether, kemudian menghasilkan CrEn3 Cl3 yang berwarna kuning. Nah, di sini pada soal yang A, sebutkan jenis reaksi, kemudian syarat dari reaksi tersebut. Yang pertama yaitu jenis reaksi. Nah, jenis reaksinya yaitu reaksi substitusi ligan dalam larutan yang bukan air. Nah, contoh larutannya di sini adalah ether. Kemudian untuk syaratnya, yang pertama, ion logam yang digunakan mempunyai afinitas yang besar terhadap air. Nah, contohnya yaitu ion-ion logam Al3+, kemudian Fe3+, lalu Cr3+. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu ligan yang dipakai tidak larut dalam air. Nah, ligannya juga dapat bersifat basa. Selanjutnya, pada soal yang B, di sini disuruh untuk menjelaskan metode sintesis dan karakteristik senyawa koordinasi yang diketahui. Nah, didapatkan yaitu metode untuk mensintesis senyawa koordinasi yaitu dengan cara teknik atau metode isolasi senyawa kompleks Corner dengan syarat yang pertama, penguapan pelarut dan pendinginan. Kemudian penambahan pelarut yang bercampur dengan larutan semula, kemudian ditambahkan anion atau kation. Nah, seperti yang kita ketahui, sintesis merupakan reaksi kimia dalam memperoleh suatu produk dengan memenuhi prosedur atau syarat tertentu yang melibatkan satu reaksi atau lebih. Nah, kemudian karakteristik senyawa koordinasi merupakan karakter atau sifat yang bersifat khas dari senyawa koordinasi akibat perbedaan komposisi kimia dari senyawa. Nah, di sini untuk contoh dari teknik isolasi senyawa kompleks Warner ada reaksi substitusi dalam larutan air, yang mana reaksinya yaitu CuOH2 4SO4 plus 4NH3 menjadi CuNH3 4SO4 plus 4H2O yang berwarna biru tua. Kemudian hasil ini direaksikan lagi dengan C2H5OH dan didapatkan hasil yaitu CuNH3 4SO4 yang berbentuk kristal. Selanjutnya pada soal nomor 3 di sini terdapat rumus struktur senyawa yang belum diketahui merupakan rumus struktur senyawa apa. Nah, didapatkan yaitu rumus struktur senyawa tersebut merupakan rumus struktur senyawa dari senyawa kompleks EDTA atau etilen diamin tetrasetic acid atau asam etilen diamin tetraasetat yang memiliki rumus molekul C10H16N2O8. Nah, fungsi dari senyawa kompleks EDTA dalam bidang kesehatan yang pertama yaitu dapat digunakan untuk terapi helasi EDTA, yang mana terapi tersebut dapat digunakan untuk terapi detoksivitas atau menghilangkan dan menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, jika senyawa EDTA dicampurkan atau direaksikan dengan senyawa natrium kalsium, akan menghasilkan senyawa natrium kalsium EDTA yang berfungsi sebagai obat yang digunakan untuk mengatasi keracunan timbal ataupun keracunan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian pada senyawa potasium EDTA dapat digunakan untuk pemeriksaan molekuler atau PCR dan juga bDNA. Nah, kemudian pada soal yang B, contoh senyawa kompleks dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini terdapat senyawa kompleks Zn2-EDTA yang mana berfungsi sebagai senyawa anti alga dalam industri cooling water, yang mana dapat menghilangkan dan juga membunuh mikroba seperti bakteri, alga, dan juga lumut. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan mengenai hasil jawaban proyek UAS KUT yang telah saya kerjakan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semua dan semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.